Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 SMA Negeri 2 Nganjuk, saya Betty Adidiana, Dan saya Aradia Galang Bayu Ratama akan mempresentasikan makalah dengan judul Dampak Startup sebagai Pelaksana Visi Indonesia 2045 terhadap kehidupan sosial dan ekonomi Indonesia. Dengan subtema, maraknya startup Indonesia terhadap kehidupan sosial dan ekonomi. Yang akan diajukan pada babak final kompetisi ilmu ekonomi Gemilau 2020. Latar belakang dari penyusunan makalah ini adalah perekonomian merupakan hal vital bagi suatu negara. Perekonomian dapat berakibat besar bagi beberapa aspek kehidupan yang ada, seperti pendidikan, kesehatan, politik, dan juga kehidupan sosial. Mengingat Indonesia akan mengalami bonus demografi serta pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi di tahun 2045 nanti, maka disusunlah visi Indonesia 2045 dengan tajuk Indonesia Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur. Dalam visi Indonesia 2045 tersebut, ada pokok utama yang salah satunya adalah pembangunan ekonomi berkelanjutan yang tidak terlepas dari pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Dalam visi Indonesia 2045 itu sendiri, terdapat sebuah gagasan di mana Indonesia dapat menjadi ekonomi kreatif dan digital kelas dunia yang dapat kita amati di kehidupan sehari-hari saat ini dengan maraknya startup yang ada seperti Tokopedia, Gojek, dan startup yang lainnya. Tentunya, startup tersebut memberikan dampak baik dampak positif maupun dampak negatif bagi kehidupan sosial dan ekonomi Indonesia. Selanjutnya, dari latar belakang yang telah disampaikan tadi, maka kita dapat menyusun rumusan masalah, diantaranya 1. Apa visi Indonesia 2045, terutama dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, dan yang kedua, dampak positif maupun dampak negatif dari startup itu sendiri terhadap pertumbuhan dan perekonomian Indonesia terhadap visi Indonesia 2045. Selanjutnya, dari latar belakang dan juga rumusan masalah yang telah dipaparkan tadi, maka tujuan dari makalah ini adalah untuk memahami lebih lanjut mengenai visi Indonesia 2045 dengan maraknya startup yang ada di Indonesia dan untuk manfaatnya sendiri yaitu sebagai berikut. Pertama, masyarakat dan pemerintah dapat berperan lebih lanjut terhadap visi Indonesia 2045 terutama dalam bidang perekonomian. Kedua, startup sendiri dapat terus berkembang di Indonesia dengan adanya beberapa hal-hal yang akan disampaikan. Dan yang ketiga adalah masyarakat maupun pemerintah dapat terus mengambil alih peran perekonomian di Indonesia, baik digitalisasi maupun modernisasi. Nah, mari kita lanjut mengenai pokok pembahasan pada pertemuan kita kali ini. Jadi, kita akan membahas mengenai visi Indonesia 2045 terhadap pertumbuhan ekonomi dan juga pembangunan ekonomi. Nah, visi itu sendiri apa sih? Jadi, visi merupakan cita-cita atau harapan yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan atau organisasi di masa yang akan datang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa visi Indonesia 2045 merupakan cita-cita ataupun harapan bangsa Indonesia yang ingin dicapai dan diwujudkan bangsa Indonesia di tahun 2045 nanti. Visi Indonesia 2045 ini bertajuk Indonesia Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur dengan 4 pokok pilar utama yang disebut dengan megatrend dunia, yang salah satunya adalah pembangunan ekonomi berkelanjutan. Dari visi Indonesia 2045 yang telah ditetapkan pemerintah tadi, maka pemerintah juga menyusun baseline atau tahapan-tahapan dalam struktur ekonomi tinggi. Tahapan pertama pada tahun 2016 sampai 2025, pemerintah mengharapkan perekonomian terus maju sebanyak 6% setiap tahun. Nah, pada tahun ini Indonesia mencapai tahapan pertama dan pada tahapan kedua tahun 2026 sampai 2035 Indonesia harus terus berinovasi tinggi terhadap perekonomian dan yang terakhir pada tahapan ketiga tahun 2036 sampai 2045 pemerintah mengharapkan Indonesia telah mencapai modernisasi perekonomian. Selanjutnya, pemerintah memiliki fokus-fokus dalam sektor-sektor tertentu dalam mewujudkan visi Indonesia 2045 itu sendiri. Di antaranya, pemerintah memfokuskan terhadap pembangunan infrastruktur, kesehatan, investasi, dan ekonomi kreatif, serta beberapa sektor yang lainnya. Selanjutnya, membahas mengenai pembangunan ekonomi di Indonesia tentu tidak terlepas dari peningkatan pendapatan nasional serta pemerataan pendapatan nasional itu sendiri. Terkait dengan pemerataan pendapatan nasional akan digunakan Gini rasio sebagai tolak ukur apakah pendapatan nasional suatu negara timpang ataupun merata. Jadi, pemerintah memiliki beberapa kebijakan terkait dengan pembangunan ekonomi itu sendiri. Kebijakan yang pertama adalah kebijakan pendapatan turun ke tingkat ideal pada tahun 2035 nanti.
dan tetap berada pada tingkat yang aman sampai tahun 2045. Sementara itu, kebijakan yang berikutnya, pemerintah tidak melakukan intervensi ataupun tidak diterapkannya kebijakan pemerataan pendapatan. Dan Gini rasio diharapkan akan meningkat mendekati 0,44 pada tahun 2045 nanti. Dari kebijakan pemerintah tersebut, pemerintah bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia hingga mencapai angka 0,02%. Dan sesuai dengan judul yang kami usung, yaitu dampak startup bagi perekonomian maupun kehidupan sosial Indonesia, maka kami akan menyampaikan terlebih dahulu apa sih startup itu. Startup adalah bisnis perusahaan atau bisnis rintisan yang terus mengeluarkan ide-ide baru di kala yang ekstrim ini. Nah, seperti yang telah dijelaskan oleh Betty, jenis-jenis startup yang marak di Indonesia terutama adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah startup usaha kecil. Startup jenis ini didirikan oleh entrepreneur atau pengusaha yang bertujuan untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari seperti salon tata rambut dan juga toko roti. Berikutnya adalah startup yang scalable. Startup jenis ini didirikan oleh entrepreneur yang beranggapan bahwa ide bisnisnya dapat mengubah dunia. Contohnya adalah Facebook, Google, serta Uber. Berikutnya adalah dapat kita temui startup jenis lifestyle atau gaya hidup. Startup jenis ini didirikan oleh wirausahawan atau entrepreneur yang melakukan kegiatan yang mereka sukai seperti web designer serta influencer. Dan selanjutnya ada startup sosial atau social startup. Sosial startup sendiri berkecimpung di dunia kemanusiaan maupun kehidupan sosial. Di Indonesia ada kitabisa.com. Dan selanjutnya ada startup jual beli atau e-commerce yang sering kita gunakan setiap hari untuk melakukan jual beli seperti Shopee, Tokopedia maupun Bukalapak. Dan terakhir ada startup keuangan atau financial technology. Contohnya e-money dan saham. Nah, seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, keberadaan startup tentu berpengaruh dan berakibat terhadap kehidupan sosial dan ekonomi Indonesia. Berikut akan kami paparkan beberapa dampak positif startup terhadap kehidupan sosial dan ekonomi. Di antaranya, dampak dalam bidang ekonomi sendiri, startup sangat cocok mengenai visi Indonesia 2045, yaitu fokus pada bidang ekonomi kreatif. Nah, startup yang sangat pekat dengan dunia digitalisasi dan modernisasi, maka dari itu startup sangat cocok dengan visi Indonesia 2045. Selanjutnya, perkembangan UMKM yang bisa berkembang luas karena adanya pemasaran startup yang modern. Nah, perkembangan UMKM tersebut juga dapat membukanya lapangan kerja sehingga dapat menyerap banyak tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran yang ada. Dengan berkurangnya pengangguran diharapkan dapat mengentas masalah sosial seperti pengangguran itu sendiri, kejahatan dan kriminalitas. Selain itu, kita juga dengan mudah melakukan interaksi sosial dengan menggunakan aplikasi yang disediakan oleh startup itu sendiri seperti media sosial, Facebook, WhatsApp, Zoom meeting dan lain sebagainya. Startup juga memberikan dampak negatif ataupun dampak yang kurang baik bagi perekonomian dan juga kehidupan sosial di Indonesia. Antara lain adalah sebagai berikut. Dampak negatif dalam bidang perekonomian dari startup juga ditimbulkan oleh UMKM. Kenapa? Karena UMKM yang tidak bisa maju dalam digitalisasi akan kalah dengan startup yang terus berkembang di Indonesia. Selanjutnya, startup sendiri juga dapat mudah mengalami kemunduran karena startup yang terus-menerus melakukan kompetisi tinggi dan juga pemerintah yang terpecah belah fokusnya karena banyaknya startup. Keberadaan startup juga akan berpengaruh besar terhadap gaya hidup dan juga budaya bangsa kita. Budaya-budaya bangsa asing yang mungkin tidak sesuai dengan perilaku atau budaya bangsa Indonesia dapat dengan mudah masuk sehingga dapat merusak moral bangsa. Selain itu, keramah tamahan juga akan luntur yang dikenal sebagai citra bangsa Indonesia. Selanjutnya, dari paparan-paparan yang telah kami sampaikan tadi, kami menyimpulkan bahwa startup adalah suatu bisnis atau perusahaan yang sangat cocok untuk visi Indonesia 2045, karena visi Indonesia 2045 menekankan pada sektor industri dan juga perekonomian kreatif. Keberadaan startup juga akan mendukung realisasi visi Indonesia 2045, karena keberadaan startup dapat meningkatkan pendapatan nasional dan dapat mewujudkan pembangunan ekonomi dengan menyerap tenaga kerja dan dapat mengurangi pengangguran yang ada. Selain itu, dampak negatif yang ditimbulkan dari startup antara lain adalah dengan maraknya startup, UMKM yang tidak dapat ikut digitalisasi akan mundur dan mengalami ketertinggalan terhadap startup itu sendiri. Selain itu, keramah tamahan serta budaya bangsa dapat terusak karena budaya asing yang masuk akibat startup itu sendiri. Setelah kesimpulan yang kami paparkan tadi, kami ingin memberikan saran
kepada para pembaca, baik itu pemerintah, masyarakat, ataupun para pengusaha yang dapat berguna bagi kehidupan sosial dan ekonomi di Indonesia. Yang pertama adalah pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Indonesia harus dipastikan merata terlebih dahulu. Yang kedua, sebelum benar-benar melakukan digitalisasi ekonomi, diharapkan pemerintah memberikan pembekalan yang cukup terhadap masyarakat sehingga tidak mengalami ketertinggalan. Nah, selanjutnya, baik dari masyarakat, pemerintah maupun startup itu sendiri bisa memfilter budaya yang masuk di Indonesia karena kecepatan startup sehingga Indonesia tetap berada pada kebudayaannya. Dan yang terakhir, masyarakat maupun pemerintah dapat terus berkembang sehingga menjadi sumber daya manusia yang unggul dan siap menghadapi perekonomian Indonesia di 2045. Demikian paparan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik perbuatan maupun perkataan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.